berita menggembirakan nih bagi saya ini. Orangnya Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi kelihatannya mulai dipreteli ini. Nah, ini mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Pak Budiari Setiadi kemarin dipanggil menjadi saksi oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Oh, ini Pak Menteri ini disuruh datang. Lalu ditanya-tanya tentang terbongkarnya perlindungan situs judi online. Wow. Lah oleh para pegawai di Kominfo, institusi yang pernah dia pimpin itu ada peristiwa-peristiwa yang terkesan ini berkaitan sama Pak Jokowi. Nah iya, boh ya meski tidak secara langsung. Yang pertama ini kasus ini terbongkar setelah Pak Jokowi lengser, pensiun jadi presiden, tidak lagi jadi kepala negara. Yang kedua, pemanggilan Pak Budiari oleh polisi ini dilakukan setelah Pak Jokowi dipecat, dikeluarkan dari keanggotaan PDIP. Bukan sesaat setelah kasus itu terbongkar loh. Ini bukan mau mengait-ngaitkan, dudu meh menghubung-hubungkan, enggak. Kasus ini dibongkar awal November sebenarnya. Nah, kenapa mantan Menteri Kominfo diperiksa di minggu ketiga Desember? Ya kan membuat kita mikir-mikir, Begawan juga lagi mikir, oh nopo ini. Lah siapapun tahu Menteri Koperasi itu ketua relawan Projo, relawannya Pak Jokowi, relawan yang mendukung mantan Presiden Jokowi. Nah, ada kaitannya sama posisi Pak Jokowi apa enggak? Ya, monggo ngompol pikir sendiri. Ada enggak kaitannya? Lalu Begawan hanya membuka fakta saja loh, enggak menuduh loh. Lagian Pak Budiari enggak bicara banyak mengenai hal ini. Nah kemarin itu dia juga diperiksa selama 6 jam, wah suwi, wah so kebrobyas itu, atau 360 menit. Lah kok dalam rilis atau pernyataan Pak Budi ngakunya hanya diperiksa 2 jam, korupsi 4 jam berarti. Lah sudah gitu nyebut membantu pihak kepolisian membongkar kasus ini. Loh piye wong yang diperiksa dia kok mau bantuin? Ya mungkin bisa ini dimanfaatkan polisi untuk membongkar kasus-kasus yang lain, tapi ya siapa tahu. Nah jika beneran mau bantu loh ini, kok gak dari dulu bantunya? Waktu awal-awal kasus ini muncul, dia masih menjabat sebagai Kominfo itu loh. Nah, polisi itu akan sangat terbuka loh, sangat senang apabila ada orang yang tahu sebuah kasus. Nah itu bercerita pada mereka untuk membuka tabir kasus yang merugikan banyak masyarakat. Banyak yang bunuh diri loh gara-gara judi online. Ya, meski ini gak minta, misalnya polisi gak minta. Informasi-informasi tambahan pasti bakal sangat bermanfaat bagi pihak kepolisian. Loh kenapa mesti dipanggil dulu baru datang ke Polda Metro? Membantu atau terpaksa? Ayo ngaku saja Pak. Apa karena sudah kepepet? Lalu ngomongnya gitu. Lah pada awal masalah ini muncul loh. Para pelaku itu menurut pengakuan Wamen Kominfo itu Mas Nezar Patria sudah dipantau nih secara internal. Malah ada yang dipindah dari penugasannya itu, di rolling atau dipindah sebagai pengawas atau yang menangani situs-situs judi itu. Kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Tidak disampaikan ke penyidik? Lah mengapa bagian internal Kominfo waktu itu loh tidak melacak aktivitas digital para pelaku? Nah, kalau sudah gini piye nih? Kan aneh banget. Lah wong kementeriannya saja namanya Kominfo, pasti ya banyak ahli digital forensik di situ. Orang yang bisa melacak aktivitas digital. Lah kok Pak Menteri bukan malah proaktif kok bercerita tentang kasus-kasus ini. Apa yang dia tahu harusnya kan paham, apa yang dia ngerti. Kenapa malah banyak bungkam? Sehingga kasus itu mulai meledos, mulai kemana-mana, baru kepepet, baru ngaku katanya mau bantu. Alah, lah idealnya itu kan ya harusnya membuka diri sebagai menteri loh, yang berhubungan dengan kasus itu. Nyari para ahli digital untuk turut membantu pemerintah kan lebih bagus. Atau menghentikan atau memberangus situs itu kan tugasnya Kominfo juga. Untuk membantu kepolisian, ben masyarakat orang jungkel jempale jadi korban judol ini loh. Yang jelas-jelas merugikan rakyat ini. Kan Pak Budi itu bisa meminta update perkembangan kasus ke polisi itu harusnya. Ke penyidik. Supaya segera diproses di pengadilan. Ya lucunya, anehnya.
Kenapa Pak Budiari malah terkesan offensive lah, apa ya, nyerang pihak-pihak itu loh, yang beropini tentang pegawai Kominfo atau melindungi diri, yang melindungi judi online. Nah, setelah diperiksa, nah ini dia wes malah main ancam-ancam, nakut-nakuti agar tidak memfitnah serta menuduh dirinya terkait judi online. Lah piye, mau genah-genah ini Kominfo dan judi online itu berhubungan dengan Kominfo kok. Dan tidak bisa ditutup, tidak bisa dihapus situsnya. Ya tanggung jawab loh sebagai Menteri Kominfo ini. Gini loh Pak Budi, fokus aja lah pada kasusnya. Gak usah nggagas netizen Indonesia ini. Oh, netizen Indonesia ini cangkemnya macam-macam. Ada yang pro kontra, ada yang sengit, ada yang macam-macam. Cangkem tahu cangkem mulutnya loh. Kan sampean ini anak buahnya banyak. Ya minta tolong mereka saja lah. Buat ngawasi medsos. Gak usah ngancam-ngancam gitu lah. Rakyat kok diancam, digaji sama kita. Gak ada kepentingan memfitnah loh rakyat itu. Atau memframing soal kaitan judi online sama Anda. Itu gak ada. Kan setelah kasus ini terbongkar, Ngompol kan ngupas banyak hal tentang ini, tentang judi online ini. Ada ribuan alasan buat nanya. Banyak keanehan atas terbongkarnya kasus judel ini. Bahkan sampai sekarang ini loh, sampai saat ini loh, itu tetap belum terjawab. Masih abu-abu, masih ruwet bundet, padahal sudah banyak yang ketangkep loh. Kenapa tidak membantu kepolisian? Pihak kementerian ini. Jadi kan mantan menteri di Kominfo. Lah daripada memframing, mengait-ngaitkan Pak Menteri dengan kasus-kasus ini, lebih baik mikirkan gimana caranya agar judi online beneran bisa lenyap di dunia digital kita. Dan masyarakat bisa terbebas dari judi. Main remi 2000-an, cekel di penjara, judi miliaran, jarno ae. Repot. Lah uang hasil memeras para pemilik situs judi online itu meski jumlahnya ratus miliar. Pakai itu. Itu masih belum seberapa loh dibandingkan sama kerugian rakyat. Yang kalah karena judi, musuh komputer. Menang pisan kalah ping 100 itu. Hancur rumah, lapangan bisa habis, akhirnya apa? Bunuh diri. Banyak yang cerai karena judi online itu. Nah, soalnya kerugian di masyarakat itu tidak sekedar materi aja, pikiran, perasaan, hingga nyawa. Sudah gak kehitung itu berapa nyawa melayang gara-gara judi online. Ada yang gantung diri, ada yang dibunuh istrinya. Mas, parah pokoknya ini. Nah, kami para konten kreator yang mengupas masalah ini gak sekedar asal viral loh Pak, enggak memburu AdSense alias uang dari YouTube, enggak. Buat apa konten yang meledak tapi isinya fitnahan, percuma, apalagi hoax, adu domba atau nyinyirin. Nah, kelas yang ngompol yang saya bawakan ini itu bukan kelas pendukung membabi buta asal jeplak, bukan. Nah, sudah saja lah, suzon pada rakyat ini. Memang kami ini siapa ini? Bisa membuat orang setingkat menteri namanya jadi rusak hanya gara-gara postingan netizen di medsos. Lah kalau ada seorang politisi, lalu persepsi rakyat ke dia jelek banget, itu ya disebabkan perilaku para politisi itu sendiri. Kok kami yang disalahkan? Kan kasat mata. Gini baiklah, ini gini aja. Setelah dipanggil kemarin itu, Bapak yang sekarang Menteri Koperasi, kenapa buru-buru ninggalin Polda? Gak ngobrol sama wartawan misalnya, cerita soal apa yang ditanyakan penyidik itu selama 6 jam itu loh. Yang panjenengan ngakunya cuma 2 jam, korupsi 4 jam. Kebanyakan Pak. Kan status Bapak dalam pemeriksaan itu hanya sebagai saksi toh. Kenapa takut itu loh? Dudu tersangka belum, namanya saksi. Itu ya dianggap penyidik itu sebagai orang yang bisa ngasih info tambahan untuk kepentingan kepolisian dalam penyidikan. Agar semuanya terungkap tuh, melengkapi apa yang kurang. Menggenapi yang masih butuh dimasukkan dalam BAP. BAP-nya polisi. Supaya penyidik itu bisa memotret. Ya, bisa memotret atau membuka dengan jelas terkait apa yang dilakukan para pelaku-pelaku atau para tersangka judi online ini ya. Termasuk anak buah Bapak banyak itu dari Komdiki itu yang ketangkep itu. 19 orang wakil itu.
Lah nek nanti di proses selanjutnya kok ternyata saksi dianggap penyidik jadi saksi mahkota. Sekali lagi dianggap penyidik loh ini. Itu dianggap pembegawan loh. Ada peran signifikan, ada kontribusi, ada tindakan atau perilaku yang memperlancar kejahatan para tersangka. Ya status saksi terbuka kemungkinan berganti menjadi tersangka atau terdakwa. Nah, klausul memperlancar yang tak maksud dalam hal ini, lah tentu memperlancar dalam menjalankan kejahatannya, kejahatan judi online tadi loh, atau minimal punya peran lah. Maka status saksi iso berubah loh, dari saksi jadi tersangka. Wah, tambah ngeri itu. Bisa deg-deg plus itu. Lah ingat, status saksi iso alias bisa, bukan pasti berubah loh. Om Begawan nggak bilang begitu, nanti dikira aku memfitnah. Enggak. Oh ya repot kalau saya dikira memfitnah. Dan tolong simak ngompol secara lengkap dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham, supaya ngerti dan mengerti sekali paham akan apa yang kami sampaikan dalam ngompol ini. Nah kemarin Pak Budiari itu dipanggil, itu memang posisinya beneran saksi kok, masih saksi loh. Dan kita memaklumi seorang pimpinan pasti akan ditanya-tanya oleh penyidik dari kepolisian terkait kejahatan yang dilakukan anak buahnya. Anak buah jenengan loh yang ketangkep itu waktu jenengan jadi menteri Kominfo loh. Tapi memang agak janggal juga soal kasus dugaan perlindungan situs judi online ini. Yang malah ini dilakukan pegawai Kominfo yang sekarang jadi Komdiki. Lah kok anak buahnya 19 melakukan kejahatan judi, menterinya orang ngerti, nggak tahu, kantornya tidak di situ, pindah sana orang ngerti lah, lucu banget itu, aneh nih. Maksudnya begini loh, kalau yang melakukan itu pegawai Kominfo daerah, alias tidak satu gedung sama Pak Budiari, atau bahkan beda provinsi itu, kita bisa maklumi Pak Budi tidak ngecek, tidak ngerti. Lah ini para pegawai yang kerjanya di Kominfo loh, satu gedung sama Pak Ari sama menterinya kok. Atau tidak ada laporan dari anak buahnya, dari kepala bagian, kepala saksi dan sebagainya. Kalau ada anak buahnya yang tidak berkantor di situ, berhari-hari, berminggu-minggu ternyata melakukan kejahatan judi online, melindungi situs-situs judi online, ini kejahatan sangat hebat ini yang harus dibasmi. Meski bagiannya banyak. Nah, tugasnya ya harusnya loh, penugasan dari Pak Menteri itu harusnya menghapus situs judi online itu, bukan malah membiarkan. Lah jebulnya ternyata mereka bertindak sebaliknya, bukan menghapus, malah melindungi situs judol itu sendiri. Yang mestinya itu di take down harusnya, malah dibiarkan. Nah, kelihatannya asal bayar, nyogok, nyuap. Masa sih Pak Budiari nggak ngecek kerjaan mereka anak buahnya? Ya tentu orang kabeh, acaklah misalnya random meriksani kepada anak buahnya. Beneran sudah disikat atau belum tuh situsnya? Sudah di take down belum lah. Lah dulu waktu masih jadi menteri, ini Ketua Umum Projo ini kan sambat terus itu. Sambat tahu, mengeluh terus loh. Susah membatasi situs judi online katanya. Sebab mati satu tumbuh 1000. Kan idealnya diperiksa tuh. Kominfo kok kangelan tuh. Itu perkara yang sangat mudah itu. Situs yang wis direkomendasi, dihapus aja kan gampang. Sing isi eksis, isi jalan, ya masih ada enggak itu? Masih bertahan tidak tuh. Nah bisa jadi soal ini kemarin ditanyakan juga sama penyidik ini kelihatannya tuh. Kan yang buat membuktikan apakah sebagai pemimpin dia lalai atau tidak kontrol hasil kerja anak buahnya atau malah terlibat, itu ya nanti ditanya. Aku tidak nuduh loh ini kan saya coba mengembangkan dari pemeriksaan kepolisian itu. Kemudian yang hal-hal aneh lagi loh, yang pernah tak kupas di ngompol pas awal-awal kasus ini muncul dan terbongkar. Itu pegawai Kominfo atau Komdiki, sing do nyambi di kantor satelit itu loh. Di belonjo rakyat larang-larang malah nyambi neng kantor liya. Ketemu aja atas tenan nih orang-orang seperti gemes ini rakyat ini dengan para pegawai-pegawai Kominfo ini. Wes di belonjo gede loh. Masih cari hal-hal yang di luar
manajemen perkantoran, dan itu kejahatan. Alias markasnya itu pegawai Komdiki yang melindungi situs judul itu. Kok bisa tidak terdeteksi loh? Ini yang gumon saya ini. Beneran aneh kan? Tidakkah sistem absen atau cek kehadiran pegawai di semua kementerian itu wis canggih. Bisa pakai wajah, pakai jari dan sebagainya. Bahkan di kepolisian kita ini, wis gak bisa ngapusin ada maps-nya itu terhubung dengan sistem. Jadi nggak bisa lagi seorang anggota polisi bila tugas lapangan ngejar tersangka atau lagi buru pelaku itu. Tapi sebenarnya dia di rumah, tidak bisa. Sebab komandannya bisa ngecek langsung. Maps atau titik keberadaannya di mana anak buahnya itu ngerti itu. Nah pertanyaannya nih, kenapa para pelaku yang berstatus pegawai Kominfo tidak berada di kantor kok ora digulei? Gak ditanyakan sama pimpinan. Aneh apa ora itu? Ojo-ojo dikongkon. Gak nuduh loh ya nih. Cuma kira-kira loh. Gak ditanya. Berarti ada beberapa hal. Soalnya berdasarkan keterangan para pelaku, mereka mengaku kerja di kantor tuh, di kantor satelit itu 10 jam. Lamanya itu mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berarti kan 12 jam itu. Masa jam kerja mereka nggak ada di kantor, nggak dicari pimpinan. Aneh ini. Nggak dilaporkan ke menteri pegawai yang model ginian ini. Lah ini Pak Budiari ini menurutku loh, menurut saya loh. Wingi kuwi ditanya-tanya soal ini mesti. Termasuk salah satunya, makanya nanyanya sampai 6 jam. Dan jangan dikira loh para penyidik itu gak nonton konten-konten yang ngangkat topik ini. Termasuk punya ngompol nih. Pasti nih. Sebab bisa buat inspirasi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada para pelaku. Buat membongkar kasus yang seterang-terangnya. Jadi ini prestasi polisi nanti. Salah satu yang tak pikir juga ini, Om Begawan mikir-mikir. Itu kantor satelit mulai operasi kapan? Nah, pasti ditanyakan itu. Duit hasil ngumpulin situs judul yang dilindungi itu loh. Dikumpulkan di rekening atasnya nama siapa? Oh, pokoknya jangan sampai namanya Budiari loh. Jangan. Tentu saja mengalir kemana saja banyak. Akhirnya nanti dicuci uangnya, pencucian uang, dibelikan tanah, dibelikan macam-macam. Akhirnya gitu nanti. Perputarannya akhirnya begitu. Nah ini akan didalami sama kepolisian. Nek mengalir ke rekening atas nama Pak Budiari, istri atau anaknya jelas gak mungkin. Makanya saya bilang jangan, bahaya, bodoh kalau caranya begitu. Namun jika mengalir, jika ke rekening tertentu atau nama siapa, tapi jebul nama orangnya adalah orang biasa, dudu sopo-sopo, kan patut dicurigai. Kok dudu sopo-sopo bisa mendapatkan aliran dana dari judi online? Apakah itu rekening cuma buat kamuflase? Mau dijilih KTP-nya saja? Ya bisa. Ini mungkin ya ditanyakan sama Pak Polisi ini. Ini kan juga belum dibongkar sama penyidik ini. Ya nanti ngomong akan nunggu perkembangannya dan akan sampaikan kepada masyarakat. Semua masyarakat paham. Nah di berbagai media yang Om Begawan baca ini, belum ada informasi sama sekali. Katanya sebulan bisa tembus 8,5 miliar loh. Wah kayak itu. Dan M di sini dudu ember. Dudu meteran, melainkan miliar. 8,5 miliar. Nah makanya daripada ngancam-ngancam tentang memframing, bukankah sebaiknya Pak Budiari cerita sajalah secara jujur, diungkap semua ke publik. Kalau beneran tidak tahu, orang ngerti, orang paham, orang melu-melu, orang cawe-cawe. Yang diceritakan saja pada wartawan, biar kami jadi ngerti nih. Tidak menduga-duga atau malah pinisirin dengan semua itu. Jadi tenang no pikirmu Pak Ari, tenang aja, nek beneran nggak salah, ya ora mungkin ditersangkakan. Wis ngono ae. Oh ya jangan lupa ya untuk para ngompolers, subscribe di Siwot ini, lalu share, pencet lonceng dan juga like. Itu pesan Om Begawan tentang judi online yang sekarang mulai dibongkar-bongkar oleh pihak berwenang yaitu Pak Polisi. Selamat bekerja Pak Polisi. Salam ngompol. Dadah.